Oh ya, assalamualaikum. Hari ini masih kita bahas tentang seputar Excel ya. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana cara penjumlahan berdasarkan rentang tanggal ya. Kita akan merekap penjualan di bulan lalu, misalkan bulan Desember ya, berdasarkan tanggal atau rentang tanggal. Dan bukan hanya itu, kita juga akan rekap data berdasarkan kriteria bulan. Oke, daripada nanti teman-teman bingung ya, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjumlahkan penjualan ya berdasarkan kriteria tanggal dan kriteria bulan ya. Di sini saya memiliki tabel penjualan selama 3 bulan di tahun 2020 ya, itu dari bulan 10 sampai dengan bulan 12 ya. Oke, ini nama barangnya dan ini adalah harganya. Dan kita coba di sini kita akan jumlahkan tanggal dengan kriteria tanggal ya. Kita mulai misalkan berapa sih jumlah penjualan total jual ya. Dari mulai tanggal 5 bulan 12 tahun 2020 sampai dengan tanggal 15 bulan 12 tahun 2020 ya. Nah, di sini karena ada dua kriteria, maka kita gunakan fungsi sum if ya, yang ini. Oke, nah ini adalah sum rank-nya. Sum rank ini kita akan menjumlahkan rank yang mana yang akan dijumlahkan. Berarti kita akan blok di sini ya. Ctrl Shift anak panah bawah kayak gini ya. Oke, kemudian karena kita akan kopikan ke bawah, kita tekan F4 saja, kita kunci ya. Oke, lalu kalau sudah kayak gini titik koma. Oke. Titik koma, setelah ini teman-teman bisa dilihat di sini adalah kriteria rank ke-1. Nah, kriteria rank ke-1-nya berarti kita ngambil data tanggal yang ada di sini ya. Oke, kita blok, Ctrl Shift anak panah bawah. Lalu tekan F4. Oke, setelah kayak gini, sintak berikutnya itu kriteria ke-1. Nah, kriteria ke-1-nya kita ambil data lebih besar dari ini ya, lebih besar atau sama dengan ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa tuliskan lebih besar sama dengan kayak gini ya. Kemudian data yang ini, sorry ya, lebih besar sama dengan ya. Kemudian kita tambahkan dengan fungsi n ya. Bisa menggunakan n ini adalah penambahan karakter ya. Kita tambahkan dengan yang ini ya. Jadi data yang penjumlahan ini harga yang sesuai dengan kriteria yang ada di sini, tanggal jual. Kemudian di sini ada lebih besar atau sama dengan F6. F6 itu yaitu dari tanggal ini ya, lebih besar sama dengan, karena kan kita mulai dari tanggal ini ya. Kemudian di sini ini kriteria ke-1 ya. Sekarang kriteria keduanya, kriteria yang keduanya. Nah, kriteria yang keduanya di sini kan kriteria yang keduanya yaitu kita ambil data yang ini ya. Ini kan kriteria 1. Sekarang kriteria rank ke-1. Sekarang kriteria rank kedua. Kriteria rank keduanya ini sama saja, yaitu kita ngambil yang data yang ini ya. Oke. Kita blok sini, kemudian tekan F4. Lalu di sini titik koma, dan sekarang kriteria keduanya yaitu kurang dari atau sama dengan ya. Ini kemudian kita tambahkan karakter yang tanggal yang ini kayak seperti itu ya. Oke, kalau sudah kayak gini coba kita enter. Nah, ini hasilnya adalah 200.897.525 rupiah ya. Oke, ada 25-nya ya. Apakah di sini ada ya? Oh iya, ini ada nilai recehnya gitu kan ya. Oke. Nah, bagaimana untuk tanggal 20 bulan 12 2020 sampai dengan tanggal 24. Nah, gampang aja karena kita sudah temukan rumusnya, kita tinggal kopian sini. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, sekarang misalnya kita rubah di sini, kita rubah misalnya dari tanggal 1 bulan 10 2020 ya. Oke. Kemudian di sini misalnya tanggalnya tanggal 5 lah gitu, 5 bulan 10 tahun 2020 misalnya ya. Nah, ini adalah 60 juta. Oke. Sekarang misalnya di sini tanggalnya adalah tanggal 6 bulan 10 tahun 2020. Oke, sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 ya. Ini adalah jumlahnya segini ya. Oke, ini berdasarkan kriteria tanggal, kita coba cek dulu jumlahkan di sini apakah benar ya.
1997971 ya. Ini sama dengan jumlah yang ada di sini. Oke. Nah, berarti sudah benar ya. Jadi formula ini kita gunakan dengan fungsi sum if. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan menggunakan dengan kriteria bulan ya. Misalnya di sini kan ada 3 bulan nih. Misalnya adalah sini adalah Oktober. Itu ya, Oktober ya. Oktober 2020 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat sini. Nah, ini Oktober, November, Desember. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin format yang lain, kita blok saja, kemudian pilih format cell, nanti seperti ini. Nah, di sini di custom tulis aja misalnya di sini adalah bulan ya. Oke. Kemudian di sini tahunnya 4 ya, 4 digit. Nah, jadi Oktober 2020. Oke, kita blok. Nah, seperti ini. Kita akan hitung berapa sih bulan Oktober 2020, November, dan Desember ya. Oke, kita akan jumlahkan di sini ya. Nah, kita akan buat di sini karena di sini kan kita akan tentukan dulu bulan Oktober itu kan tanggal akhirnya tanggal berapa ya, 30 atau 31 gitu ya. November juga 30 atau 31. Karena di sini kan setiap bulan beda-beda ya, termasuk nanti Februari kan ada 28 ya. Maka di sini kita coba tambahkan alat bantu dulu ya, supaya nanti teman-teman paham untuk menentukan di bulan Oktober itu tanggal terakhir tanggal berapa. Maka di sini teman-teman tulis saja end of month ya, end of month ya, seperti ini. Start date. Oke, start date, kemudian di sini pilih ini, kemudian koma 0 ya. Nah, seperti ini. Ini tanggalnya baru seperti ini. Nah, teman-teman pilih aja sini home, kemudian di sini kita ganti formatnya menjadi short date. Nah, tanggal 31 ya. Berarti di bulan Oktober itu adalah tanggal 31. Kita coba di sini. Nah, November itu tanggal akhirnya adalah 30 dan Desember adalah 31 ya. Oke, lalu kalau sudah kayak gini, nah ini rumus ini nanti akan ditambahkan dengan jumlah yang ini ya. Oke, kita buat di sini dengan fungsi sum if ya. Oke, kemudian sum rank ini kriterianya, sum rank ini adalah yang akan dijumlahkannya ini ya, Ctrl Shift anak panah. Oke. Lalu tekan F4 supaya terkunci ya, kemudian titik koma di sini kriteria rank kesatunya kita ambil di sini ya. Oke, kemudian tekan F4 lagi. Lalu di sini kriteria kesatunya. Nah, kriteria ke satunya kita titik koma dulu. Kriteria kesatunya yaitu kita tambahkan dengan fungsi tadi ya, end of month ya. Di sini berarti end of month ya, kayak gini. Start date yang ini, kemudian koma 0 gitu ya. Oke. Lalu tutup kurung. Nah, ini kriteria kesatunya seperti ini. Coba kita enter. Yes. Nah, ini adalah hasilnya. Kita coba pilih home, kemudian titik koma ya. 24 juta sekian-sekian ya. Kita coba tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Ini karena ini kan tidak digunakan ya, supaya teman-teman tahu ya bahwa ini ada kombinasi formula sum if dan end of month ya. Kita hapus aja di sini. Oke, kita coba di sini apakah sesuai ya. Kita jumlahkan di sini sum, enter ya. Oke, 53 juta. Oh, sorry. Ininya tanggalnya sepertinya masih acak ya. Kita copy. Oke. Kemudian kita paste value ya. Oke. Nah, ada kesalahan teman-teman. Di sini ada kesalahan bahwa ini kan Oktober, November, Desember. Nah, ini kan 53 juta, ini sementara ini 1M ya. Kita coba di sini ceknya. Jumlahnya ini adalah 1M,997 ya, hampir 2 miliar. Oke, berarti ada kesalahan di sini. Ya, di sini ada kesalahan formulanya. Nah, di sini teman-teman, sebelum ke end of month ini ya kita coba di sini, yaitu kriteria kesatunya yaitu lebih besar atau sama dengan, kita pakai tanda petik ya, lebih besar sama dengan, kemudian tanda petik kita tambahkan dengan yang data di sini ya. Kemudian untuk kriteria yang keduanya kita ambil tanggal ini, kita blok, kemudian kita kunci. Dan di sini kriteria keduanya yaitu kita gunakan fungsi end of month yang tadi ya. Karena di sini kan tadi baru satu kriteria dengan end of month saja. Ininya belum tertulis ya. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya adalah 23 juta. Coba kita cek yang ini.
Oke. Nah, ini ada kekurangan lagi karena di sini kan belum belum kurang dari ya. Karena ini kan lebih besar dari tanggal yang ini. Kemudian sekarang kita tambahkan untuk kriterianya di sini kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian kita tambahkan fungsi end of month di sini ya. Kemudian kita enter. Ini adalah hasilnya. Kita coba tarik ke bawah. Nah, hasilnya adalah segini. Ini jumlahnya harus sama ya. 1997, 971, 840 ini sama. Kemudian kita cek ke sini, ini juga harus sama ya. Karena ini kan sudah penjumlahan. Oke. Saya kira ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.